Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Nah, bagaimana nih kabar-kabar anak-anak semua? Apakah baik atau gimana? Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, hari ini Ibu mau absen dulu ya. Nika Adila Jendratoh, Hadir, Bu. Ndor Damayanti Silalahi, Hadir, Bu. Oke. Rasya Adawina, Hadir, Bu. oke, hadir semua ya. Nah, anak-anak semua. Jadi, di sini kita bakalan membahas materi yaitu penyajian data. Jadi, kita luring ya. Oke. Mohon maaf daring ya. Nah, di sini sudah kelihatan belum PowerPoint atau PPT yang udah Ibu share screen ini? Udah kelihatan atau belum? Sudah, Bu. Nah, di sini sudah kelihatan ya anak-anak semua penyajian data. Nah, di sini kita bakalan motivasinya itu adalah setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dan berkembang. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini akan membawa Anda lebih dekat ke impian besar di masa depan. Jangan takut untuk mencoba karena kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Jadikan setiap tantangan berbagi peluang untuk tumbuh lebih kuat, lebih bijak, dan lebih percaya diri. Dengan tekad dan usaha tidak ada yang tidak mungkin dicapai. Jadi tetaplah semangat karena kita memiliki potensi luar biasa untuk membuat perbedaan dalam hidup kita dan orang lain. Itu adalah motivasi dari materi kita pada hari ini. Tujuannya adalah kalian bakalan bisa untuk menganalisis tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan tepat dan benar. Yang kedua itu dengan menggunakan atau dengan media pembelajaran alat peraga, jadi kalian itu bisa menentukan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram secara tepat dan benar. Karena kita hari ini daring, jadi nanti Ibu bakalan kirim linknya saja ya anak-anak semua. Baik, Baik, Bu. Bu. Nah, di sini penyajian data. Jadi kalian pasti bertanya-tanya kan, apa sih penyajian data itu? Nah, penyajian data itu adalah proses penampilan atau menggambarkan data agar dapat dengan mudah dipahami dan diandalkan dalam bentuk yang terstruktur, sehingga memudahkan pembaca atau pengambil keputusan untuk memperoleh informasi. Jadi penyajian data itu anak-anak semua adalah untuk menggambarkan data agar kita itu mudah untuk memahami atau menganalisis dari data tersebut. Nah, di sini Ibu sudah ada data, yaitu tabel frekuensi ya, tabel data. Jadi, bisa nggak anak-anak sebutin apa saja sih yang ada dalam tabel data tersebut? Ayo, siapa nih? Nika? Izin menjawab, Bu. Di situ kan, Bu, ada tabel jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Klaten tahun 2015. Nah, di situ kan, Bu, ada kolom yang pertama itu ada umur. Kemudian kolom yang kedua ada laki-laki. Kemudian yang ketiga ada wanita. Dan yang keempat itu, Bu, jumlah ataupun totalnya, Bu. Nah, benar sekali ya. Di sini ada tabel jumlah penduduk kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Klaten pada tahun 2015. Nah, jadi di sini Ibu akan memberikan kalian LKPD yang bakal kalian kerjain ya, anak-anak semua. Bentar, Baik, Bu. Ibu kirim dulu. Ini jaringan Ibu tidak bagus atau kalian juga ini tidak bagus nih jaringannya? Jaringan ini Bu ya? Bagus, Bu. Bagus. Iya, jaringan Ibu nih. Oke, Ibu sudah memberikan kalian LKPD. Sudah bisa kalian buka dulu ya, anak-anak semua. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, di LKPD tersebut sudah ada lampiran ya, lampiran gambar tentang jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Klaten pada tahun 2015.
15, ya kan? Nah, selanjutnya di sini Ibu bakalan menjelaskan sedikit nih tentang tabel distribusi frekuensi atau tabel data tadi ya. Jadi tabel distribusi frekuensi ini adalah penyajian data yang menunjukkan jumlah kemunculan frekuensi dari setiap kategori atau kelompok data. Jadi data ini diorganisasi dalam kelas-kelas tertentu untuk kita mempermudah analisis, terutama jika datanya besar. Jadi distribusi frekuensi ini tuh bisa memudahkan kita nih untuk mengkategorikan kelompok datanya. Jadi kita organisasikan dalam setiap kelas-kelasnya secara tertentu untuk mempermudah kita untuk menganalisis, terutama jika datanya besar ya. Tadi kan datanya termasuk besar kan? Nah, selanjutnya di sini sudah ada contoh tabel frekuensi ya. Jadi contohnya itu kita misalkan data tinggi badan 150, 115, 160, 165, dan seterusnya. Nah, kita hitunglah frekuensi pada setiap kelas interval tersebut. Jadi nanti kalian cari sendiri ya bagaimana cara menghitungnya. Nah, di sini sudah kita lihat bahwasannya sudah ada kelas intervalnya dari 150 sampai 154 hingga 170 sampai 174. Nah, udah frekuensinya sudah ada ya. Nah, untuk menampilkan atau menyajikan data itu kan ada beberapa macam ya. Jadi, Ibu meminta kalian untuk mencari tahu nih, bagaimana sih untuk mencari data itu? Atau bagaimana cara menggambarkan data itu? Jadi kan kalian pasti sudah tidak asing kan dengan misalnya diagram batang, ya kan? Atau yang lain-lain. Jadi di sini Ibu ingin meminta kalian untuk mengerjakan LKPD yang telah Ibu berikan dan mencari informasi apa saja yang ada di LKPD tersebut nanti kalian presentasikan. Nah, untuk pengerjaannya Ibu kasih waktu 5 menit. Jadi untuk kalian silakan dikerjakan. Setelah itu nanti kita presentasikan bersama-sama dan kita diskusikan bersama-sama ya, anak-anak Ibu semua. Jadi Ibu beri waktu 5 menit. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, untuk anak-anak yang sudah selesai menjawab aktivitas atau LKPD dari Ibu, silakan raise hand ya.
Nah, di sini Mika Adila Jendrato sudah mengangkat tangan dan Raisya Adawina. Jadi itu kan ada soalnya ada 4 nih. Ya kan, ini aktivitas 1. Jadi Ibu meminta 2 orang 1 soal ya. 1 orang 2 soal. Maaf. Nah, jadi Mika nanti menjawab nomor 1 dan nomor 2. Sedangkan Raisya nanti menjawab nomor 3 dan nomor 4. Ya. Oke, kepada Mika, Ibu persilakan. Baik, Bu. Di sini kan di itu soalnya berdasarkan tabel data jumlah penduduk Kabupaten Klaten berdasarkan umur dan jenis kelamin pada tahun 2015 di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, di soal pertama, berapa jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2015? Nah, jadi saya dapat, Bu, jumlah penduduk Kabupaten Klaten itu pada tahun 2015 adalah 1.158.795, di mana yang berjenis kelamin laki-laki ada 568.780 dan perempuan 590.15. Kemudian yang kedua soalnya berapa jumlah penduduk balita usia kurang dari 5 tahun. Nah, jadi Bu, jumlah penduduk balita di usia 5 tahun itu pada kelompok umur 0 sampai 4 tahun jumlahnya adalah 87.839 orang, di mana laki-laki berjumlah 44.923 dan perempuan 42.916, Bu. Nah, betul sekali ya. Jadi, terima kasih kepada Mika. Silakan kita beri aplaus ya. Dan nanti Ibu bakalan mencatat nama-nama siswa-siswa yang aktif ya pada Zoom hari ini. Nah, selanjutnya nomor 3 dan nomor 4 akan dipresentasikan oleh Raisya Adawina. Kepada Raisya, Ibu persilakan. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Di sini saya akan mencoba menjawab nomor 3 dan nomor 4, yang mana soal nomor 3 yaitu berapakah jumlah penduduk lansia yang usianya itu di atas 65 tahun atau lebih besar sama dengan 65 tahun berdasarkan tabel distribusi frekuensi yang telah diberikan tadi, yaitu tabel distribusi jenis kelamin, tabel distribusi jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Klaten 2015. Yang mana jumlah penduduk lansia yang usianya itu di atas 65 tahun itu bisa kita lihat di tabel, yaitu sekitar 122.364 orang. Dengan jumlah laki-lakinya itu 54.161 dan jumlah perempuannya itu 68.203 orang. Kemudian untuk soal nomor 4 sendiri, berapa jumlah penduduk laki-laki usia 15 sampai dengan 19 tahun, itu juga kita bisa lihat berdasarkan tabel distribusi, yang mana kalau kita lihat itu nanti kita dapatkan jumlah penduduk laki-laki usia 15 sampai 19 tahun itu berkisar 45.091 orang, Bu. Sekian dari jawaban saya, Bu. Terima kasih. Nah, terima kasih kepada Raisya. Kita beri aplaus dulu kepada Raisya. Jadi nanti Raisya juga Ibu tambahkannya ya ke siswa yang aktif. Nah, selanjutnya kita bakalan membahas yaitu histogram. Nah, histogram adalah representasi grafis dari tabel distribusi frekuensi yang tadi ya, yang tabel distribusi yang tadi dalam bentuk diagram batang yang dimana histogram ini memiliki sumbu horizontal X yang menunjukkan kelas interval dan sumbu vertikal Y yang menunjukkan frekuensi data, dan tidak ada celah antar batang karena data itu bersifat kontinu. Jadi kalau misalnya data itu tidak bersifat kontinu, tidak bisa ya. Nah, di sini sudah ada contoh histogram dari data yang kelas tadi yang 150 sampai 154 tadi yang udah kita tentuin frekuensinya berapa. Di sini bisa kalian lihat, di sini sudah ada 150 sampai 154. Jadi dia mengikuti frekuensi. Jadi ini frekuensinya dan ini adalah kelas intervalnya, ya. Nah, selanjutnya adalah poligon. Jadi poligon ini adalah penyajian data yang berupa grafik yang digunakan untuk menggambarkan distribusi data dalam bentuk garis yang menghubungkan titik-titik di atas kelas interval atau kategori data tertentu.
Jadi titik-titik ini biasanya merepresentasikan frekuensi atau nilai relatif data yang diletakkan di tengah setiap interval kelas. Jadi poligon ini tuh dibuat untuk menghubungkan titik-titik tersebut menggunakan garis lurus dimulai dari sumbu horizontal no frekuensi sebelum dan sesudah data pertama dan yang terakhir. Jadi sehingga membuat kurva berbentuk segi banyak. Nah, grafik ini mempermudah kita untuk analisis pola distribusi data seperti tren atau pertandingan antar kelompok. Jadi di sini Ibu sudah membuat juga contoh poligon nih di sini kalian bisa lihat. Pertama ini kan frekuensinya dulu ya. Jadi cara menentukan titik tengahnya itu adalah batas bawah kelas ditambah batas atas kelas per 2. Nah, selanjutnya di sini adalah contoh poligonnya. Jadi sepertinya sama dengan yang tadi, hanya saja dia nih titik-titik dari titik-titik menghubungkan ya. Jadi menghubungkan setiap titik dari frekuensi atau dari datanya. Nah, apakah ada pertanyaan anak-anak semua? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Apakah sudah sangat jelas ya, anak-anak Ibu semua? Nah, mungkin sampai di sini dulu penjelasan materi dari Ibu. Nanti Ibu akan memberikan kalian tugas rumah berupa bagaimana tentang penyajian data menggunakan histogram dan poligon. Jadi nanti Ibu akan memberikan kalian latihan yang akan kalian kerjakan di rumah dan akan kalian presentasikan di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi Ibu ingin meminta kalian untuk menyimpulkan apa saja yang kalian dapat pada hari ini tentang materi penyajian data. Ayo, satu orang bisa menyimpulkan. Ayo, satu orang, apa saja bisa nggak menyimpulkan tentang materi kita pada hari ini? Izin menjawab, Bu. Nah, Mika, ayo simpulkan materi kita pada hari ini. Baik, Bu. Jadi yang kita dapat hari ini tentang penyajian data. Di mana, Bu, penyajian data ini adalah proses mengorganisasikan dan menyajikan informasi yang telah kita kumpulkan dalam penelitian sehingga kita mudah memahaminya dan kita interpretasikan dan kita komunikasikan kepada pembaca atau audiens. Begitu, Bu. Nah, benar sekali ya. Dia penyajian data itu adalah proses mengorganisasi, menyusun, dan menampilkan data sehingga mudah untuk kita pahami dan kita analisis. Jadi bentuk-bentuk penyajian data itu banyak sekali ya. Tapi pada pertemuan hari ini kita hanya membahas tentang tabel, diagram atau grafik, yaitu histogram dan poligon. Nah, jadi mungkin sampai di sini dulu materi kita pada hari ini ya anak-anak semua. Jadi sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Jadi jangan lupa ya dikerjakan tugasnya ya. Nanti dikumpul di Google Classroom, oke? Oke. Ibu permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.